Selamat pagi Pak Rijanto dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi planning, instruction, and technology. Dan sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Kelompok 1 itu beranggotakan Adrian Wajelo, saya Genardal Merpatera, Hansel Kentanos, Priscilla Misericordia, dan Shannon Ivanka. Sebelum kelompok menjelaskan mengenai materi pada hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0 yang menjadi konteks dari materi hari ini. Revolusi industri adalah keadaan di mana pekerjaan, produksi, atau proses produksi yang biasa dilakukan oleh manusia digantikan oleh mesin atau teknologi canggih. Revolusi industri ini hadir untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi dari proses produksi. Hal tersebut memang terjawab karena pada akhirnya terjadi peningkatan pada efektivitas dan efisiensi waktu yang disebabkan oleh adanya konsep otomatisasi. Oleh karena adanya revolusi industri, akhirnya pekerjaan basic yang biasa dilakukan oleh manusia akhirnya digantikan oleh mesin. Dan manusia akhirnya lebih berfokus ke pekerjaan yang lebih kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai perkembangan industri dari waktu ke waktu, dari revolusi industri 1.0 sampai revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri 1.0, yang berkembang pada saat itu adalah mesin uap, di mana mesin uap itu dikembangkan untuk membantu pekerjaan yang sulit dilakukan oleh manusia. Pada revolusi industri 2.0, tenaga mesin uap ini digantikan oleh tenaga listrik. Selain itu, ada juga perkembangan yaitu lini produksi atau assembly line, itu menggunakan konsep bahan berjalan atau conveyor belt, di mana pada saat itu proses produksi tidak memakan waktu yang lama dan akhirnya menyebabkan adanya perkembangan produksi yang sangat besar pada saat itu. Di revolusi industri 3.0 yang berkembang adalah komputer dan robot, di mana pada saat itu komputer akhirnya dikembangkan menjadi ukuran yang lebih kecil dan menggunakan tenaga listrik yang lebih kecil. Pada saat ini di revolusi industri 4.0 masih berdasar pada komputer dan robot, dikembangkan pula komputer yang lebih kecil yang akhirnya berhasil diciptakan dengan ukuran yang sesuai dengan genggaman tangan yang biasa disebut dengan smartphone. Dan selain itu ada juga perkembangan lainnya, yaitu perkembangan internet, di mana kita semua bisa mengakses internet untuk menyimpan informasi, menyimpan data, ataupun mencari informasi yang kita perlukan. Ada juga big data, yaitu sebutan untuk data dalam jumlah yang sangat besar yang bisa kita kelola. Ada juga augmented reality atau AR, di mana AR itu mengkolaborasikan 2 dimensi dan 3 dimensi, dan akhirnya diproyeksikan ke dalam waktu nyata. Ada artificial intelligence atau AI, di mana perkembangan mesin komputer yang memungkinkan mesin tersebut memiliki kecerdasan yang sama seperti manusia. Ada juga cyber security, di mana peningkatan dari keamanan suatu informasi, di mana sistem informasi itu tidak bisa dirusak, tidak bisa dicuri, dan cyber security juga untuk menjaga kerahasiaan dari suatu informasi. Dan masih banyak perkembangan lainnya di revolusi industri 4.0. Untuk penjelasan mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.